Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan yang baik-baik saja dan tanpa kurang suatu apapun ya teman-teman. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kelancaran dan kemudahan pastinya dalam hal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman nih yang baru banget bergabung, yang baru banget klik channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga apa yang aku share bisa memberi manfaat, inspirasi, ataupun bahkan bisa menghibur teman-teman semua ya. Dan untuk teman-teman nih yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan diklik dulu ya, agar aku lebih semangat lagi untuk upload video. Terima kasih. Dan kembali ke videonya, pagi ini aku sama Mbak Airin lagi sarapan gado-gado. Ini kebetulan banget ada yang jualan gado-gado di grup ya teman-teman. Jadi kalau di tempat aku itu ada yang namanya grup WA untuk pedagang. Dan alhamdulillah mempermudah banget bagi aku sih sebenarnya ya. Yang riweh banget kalau pagi-pagi itu ngurusin anak, mana lagi belum ngurusin sarapannya. Jadi ya alhamdulillah ada grup dagang gitu ya teman-teman. Dan ini si adek lagi bobo, OTW bobo. Habis mandi ya teman-teman. Dan aku mau lanjut untuk beberes tempat tidur. Jadi ini ngeliatin dulu kapan tenangnya si adiknya ya. Jadi kalau sudah tenang itu baru deh kita sebagai ibu gercep buat ngerjain pekerjaan rumah pastinya ya teman-teman. Dan ini aku mulai dari beberes tempat tidur yang lumayan berantakan lah ya teman-teman. Dan itu ada bunga tadi dikasih sama Mbak Airin. Dikasih bunga warna ungu sama Mbak Airin. Dan ini aku mau lipat-lipat sarung dulu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman sendiri di rumah kalau pagi-pagi itu biasanya ngerjain apa dulu nih? Boleh sharing di kolom komentar ya. Nah teman-teman, di video kali ini juga aku mau sharing atau cerita mengenai perjalanan menyusui aku selama sebulan belakangan ini ya teman-teman. Jadi selama aku hamil adik itu aku bertekad banget pengen untuk bisa menyusui secara langsung ya teman-teman. Dan aku kalau ngelihat ibu-ibu kalau bisa menyusui langsung ke anaknya itu rasanya iri banget ya teman-teman. Kepengen banget gitu ngerasainnya itu kayak gimana gitu. Soalnya kan dulu Mbak Airin itu karena keadaan aku yang dianggap tidak bisa lah ya teman-teman, susah buat nyusuin Mbak Airinnya. Jadi aku itu sama Mbak Airin tidak menyusui langsung ya teman-teman, melainkan aku pompa dulu asinya baru aku kasih ke Mbak Airin. Nah untuk adik ini aku bertekad banget buat bisa menyusu secara langsung. Dan dari awal kelahirannya, semenjak aku sama adik itu sudah bisa deket, aku langsung buat inisiasi menyusui secara dini ya teman-teman, atau IMD. Nah dari situ aku mulai menyusui adik itu di payudara sebelah kiri. Nah aku pikir awalnya itu menyusui itu mudah ya teman-teman. Dan salahnya aku tidak belajar dulu sebelumnya atau tidak melihat video-video dulu sebelumnya ya teman-teman. Nah di situ aku tidak tahu sama sekali kalau ada yang namanya puting lecet lah, puting luka, atau jerawat puting, atau apa sih namanya, mastitis gitu ya teman-teman. Aku sama sekali nggak tahu. Dan di pikiranku itu cuman tinggal nyodorin aja terus dia minum gitu ya teman-teman. Tapi ternyata ya Allah, Masya Allah banget ya. Nah dari yang minggu pertama itu aku keluar dari puskesmas bareng adek. PD aku itu bengkak ya teman-teman. Cuman aku tidak begitu heran karena dulu Mbak Airin juga
perjalanannya seperti itu, bengkak sampai demam, panas dingin ya teman-teman. Jadi ya aku pikir itu wajar lah ya, karena memang ASINya belum keluar banyak gitu ya teman-teman. Nah di minggu keduanya bengkaknya itu sudah mulai rada-rada hilang, tapi aku kena yang namanya puting lecet ya teman-teman, dan rasanya itu nano banget ya teman-teman, sampai aku nyusuin adek itu sambil nangis. Karena semakin kesini bukan lecet lagi ya teman-teman, sudah jadi luka, karena lecetnya itu sudah semakin besar ya teman-teman. Dan puting luka itu masih berlangsung sampai sekarang ya teman-teman. Aku itu tidak tahu pasti obatnya itu dikasih apa gitu ya teman-teman. Soalnya kemarin itu aku berhenti buat nyusuin adek itu selama 2 hari, tapi takut banget ASINya itu mampet ya teman-teman. Jadi aku kembali lagi buat nyusuin adek. Meskipun masih luka ya, sakitnya itu ya masih di awal-awal. Kalau baru nyusu itu udah sakit ya teman-teman, tapi kalau lama-lama udah nggak ada rasanya gitu. Nah puting luka ini aku biasanya ngasih itu air ASI, katanya dikasih air ASI biar cepat sembuh. Tapi qadarullah belum sembuh-sembuh juga ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu nih obat puting luka itu apa, boleh sharing di kolom komentar ya teman-teman. Jadi sampai saat ini aku masih mengalami yang namanya puting luka ya teman-teman. Dan lanjut ke videonya, ini aku mau ngerjain lipatan-lipatan yang udah beberapa hari nggak aku lipat ya teman-teman, karena memang lumayan sibuk lah punya newborn dan juga toddler pastinya, Mbak Irin yang lagi aktif-aktifnya. Jadi masih proses menyesuaikan diri dengan situasi ya teman-teman. Nah lanjut cerita mengenai perjalanan menyusui aku selama sebulan belakangan ini. Yang ketiga itu aku kena yang namanya jerawat puting ya teman-teman. Dan itu modelnya kecil banget, tapi rasanya Masya Allah ya teman-teman, ngilu banget. Nah di minggu ketiga apa minggu keempat itu ya teman-teman, malamnya itu aku ngerasain PD aku itu ngilu banget, rasanya kayak tersumbat gitu ya teman-teman. Nah terus besokan paginya aku periksa dong, aku ngeliatin kok bisa ngilu banget ya teman-teman, dan nyerinya itu tidak hilang-hilang. Jadi aku berani untuk periksa, dan aku liatin ada seperti awalnya sih seperti susu, bekas susu ya teman-teman. Jadi aku bersihin lah pakai air hangat dengan lap. Aku usap perlahan ya teman-teman, karena rasanya itu sakit banget, ngilu banget. Jadi aku pelan-pelan gitu. Nah setelah aku bersihkan, kenapa kok bekas susunya itu nggak hilang-hilang ya teman-teman. Jadi pas aku perhatikan lagi, ternyata itu modelnya kecil, tapi di dalamnya itu seperti kuning pucat ya teman-teman. Aku pikir itu nanah atau iya seperti nanah lah ya teman-teman. Jadi aku inisiatif untuk tusuk biar nanahnya itu keluar, tapi ternyata itu bukan nanah ya teman-teman, itu adalah ASI yang tidak menemui jalan keluar istilahnya ya teman-teman. Jadi ASI yang tersesat gitu. Nah itu yang bikin ngilu itu, karena itu aku kena di kedua PD aku ya teman-teman. Nah jadi aku tusuk pakai jarum kedua-duanya biar keluar yang namanya ASI-nya itu ya teman-teman.
Jadi untuk jerawat puting ini aku sampai 4 hari ya teman-teman ngalaminnya. Dan untuk obatnya sendiri itu setelah aku tusuk, aku cuman minum yang namanya paracetamol karena rasanya itu lumayan sakit dan mengganggu banget ketika menyusui ya teman-teman. Jadi terpaksa aku minum obat paracetamol biar rasa sakitnya itu berkurang ya teman-teman, dan menyusuinya juga tidak begitu sakit. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin sementara menyusui atau yang pernah mengalami beberapa masalah seputar menyusui, boleh sharing di kolom komentar ya teman-teman. Kalian itu kena apa dan ngobatinnya itu seperti apa ya teman-teman. Terutama nih yang tahu obatnya puting luka, boleh banget untuk sharing di kolom komentar ya teman-teman, karena sampai saat ini aku masih merasakan yang namanya puting luka. Tapi ya mau tidak mau tetap harus menyusui ya teman-teman. Karena itu kan haknya anak ya teman-teman. Dan saran aku untuk teman-teman nih yang sementara hamil mungkin atau teman-teman yang merencanakan mau punya anak dan mau menyusui secara langsung, alangkah baiknya teman-teman itu belajar atau banyak belajar lah ya mengenai menyusui secara langsung, mengenai pelekatannya, mengenai posisinya, biar teman-teman semua itu terhindar dari yang namanya masalah-masalah menyusui ya teman-teman. Dan lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini aku nyelesain, masih ada sedikit sih lipatan. Dan Mas Uwes juga sudah selesai mandi sorenya, alhamdulillah. Dan ini digercep-gercepin aja ya teman-teman, karena kalau tidak seperti itu tidak selesailah pekerjaannya. Dan untuk ibu-ibu nih, para ibu-ibu semua, bunda-bunda, sehat selalu pokoknya ya, semangat dalam mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak pastinya. Dan jalankan peran kita sebagai seorang ibu sekaligus seorang istri yang sebenar-benarnya ya teman-teman. Semoga semoga yang kita lakukan itu menjadi pahala atau ibadah di sisi Allah ya teman-teman, dan biar Allah yang membalas segala bentuk segala bentuk yang kita kerjakan untuk keluarga kita dengan ikhlas ya teman-teman. Dan ini videonya aku percepat 2 kali ya teman-teman, karena kalau tidak aku percepat teman-teman mungkin akan bosan karena videonya terlalu lama ya teman-teman, durasinya terlalu panjang gitu ya. Jadi aku percepat aja seperti ini. Gerakan robot ya teman-teman. Dan ini adik sudah mulai tidak nyaman lagi, tapi nanggung ya teman-teman. Ini tinggal sedikit lagi, jadi ya biarkan dulu dia berkonser-konser ria, menyanyikan senandungnya. Karena kalau tinggal sedikit seperti ini rasanya itu sayang banget buat ditinggalkan atau dianggurkan ya teman-teman. Jadi aku memilih untuk menyelesaikannya dulu. Sementara adiknya aku tenangkan dulu ya teman-teman. Karena kalau anaknya nangis, kita juga lagi sementara kerja. Kerjanya sih tetap jalan ya teman-teman, cuman seperti agak-agak lebih riweh gitu ya teman-teman. Mana dengerin suaranya yang merdu banget. Mana buru-buru banget untuk menyelesaikan pekerjaan juga. Jadi ya rasanya itu nano-nano lah ya teman-teman. Tapi Masya Allah, semuanya disyukurin aja. Akan ada waktunya juga anak-anak itu tidak lagi ngerecokin kita pastinya ya teman-teman.
Jadi sebagai seorang ibu harus banyak-banyak bersabar pastinya, dan selalu minta untuk dimampukan ya sama Allah teman-teman. Dan sekian video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.